warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, santriwan dan santriwati, azakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala kembali mentakdirkan kita bisa bertemu, bisa berkumpul. Kita penuh keyakinan pertemuan dan perkumpulan kita ini sudah tertulis di Lauhil Mahfuz ya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tentu kita sangat berharap semoga perkumpulan kita menjadi amal soleh kita pada malam hari ini. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah saya sampaikan pada pertemuan terdahulu, bab kita malam hari ini adalah babul mashi alal khuffain. Bab mengusap di atas kedua khuf atau di atas kedua sepatu. Walaupun perkara ini adalah perkara yang langka kita mengamalkannya, tapi paling tidak kita pernah, walau sekali atau dua kali, ya kita pernah mengamalkan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, ya. Mengusap khuf ini, karena dia memang untuk yang mukim juga bisa, untuk yang safar juga bisa, tapi dengan catatan dia pakai sepatu, ya pakai sepatu yang menutup atau pakai kaos kaki. Berkata Al-Alamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-mashu 'alal khuffain sabitun 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam bi sunnatil mutawatirati. Mengusap di atas dua sepatu ini telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sunnah yang mutawatir. Maksudnya adalah banyak yang meriwayatkan tentang mengusap di atas sepatu ini. Hatta adda ba'dul huffaz rawatihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam fabalagu samanin, sehingga para ahli hadis itu menghitung yang meriwayatkan hadis tentang mengusap sepatu ini mencapai sampai 80-an. Sampai berapa? Sampai 80. Di antaranya adalah al-asratul al-mubasyiruna bil jannah, 10
ya termasuk yang meriwayatkan hadis ini mengusap sepatu inilah 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi sahabat yang dijamin masuk surga 10-10-nya itu meriwayatkan hadis tentang mengusap khuf ini. Jadi ini sebenarnya perkara yang langka, tapi ini perkara besar karena disampaikan oleh orang-orang yang besar. Nah, siapa saja? Coba siapa saja yang 10 ini saya akan sebutkan. 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. 1 siapa? Abu Bakar As-Siddiq. 2 siapa? Umar bin Khattab. 3 Utsman bin Affan. 4 Ali bin Abi Thalib. 5 Thalhah bin Ubaidillah. 6 Zubair bin Awam. 7 Abdurrahman bin Auf. 8 Sa'id ibn Abi Waqqas. Sa'id ibn Abi Waqqas. Sa'id ibn Zaid. Sa'id ibn Zaid. Terus Abu Ubaidah bin Jarrah dijamin masuk surga, dan 10 sahabat ini meriwayatkan hadis ini. Berkata Al-Imam Hasan Al-Bisri, haddatsani bihi sab'una minas sahabati radhiyallahu taala anhum. Imam Hasan Al-Bisri mengatakan telah menceritakan kepada aku tentang hadis mengusap sepatu ini 70 para sahabat. Sementara Imam Hasan Al-Basri itu tabi'in, ya, beliau adalah tokohnya para tabi'in. Walaysa bainas sahabati fi ikhtilaf, tidak ada di antara para sahabat itu perselisihan. Dan mengusap sepatu ini adalah wa huwa minar rukhasi adzalati ala yusri hadhihi syariah, termasuk dari keringanan yang menunjukkan bahwasanya agama ini, syariat ini adalah syariat yang mudah, kemudian menafikan kesulitan di dalamnya, menafikan kesulitan di dalam syariat tersebut. Walillahil hamd, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadzal babu yazkuru fihi syai' min adillati masru'iyatil mashi 'alal khuffain. Bab ini menyebutkan sesuatu dari dalil yang disyariatkannya mengusap di atas kedua sepatu. Karena mengusap di atas kedua sepatu ini adalah menjadi pengganti, ya, badlun ghuslihima, menjadi pengganti mencuci kedua kaki, sebagaimana wudu, tayamum menjadi pengganti apa? Menjadi pengganti wudu. Nah, ini mengusap sepatu ini, mengusap khuf ini sebagai menjadi pengganti keduanya dari mencuci kedua kaki. Fa huwa taharatu syar'iyyatu, ini adalah taharah yang syar'i yang telah disepakati oleh para mu'tabarin, yakni ahli ijtihad minal ulama il muslimin, dari kalangan ulama kaum muslimin, karena banyaknya riwayat hadis yang meriwayatkan tentang nas-nas syar'i, nas-nas yang sahih dan nas-nas yang jelas. Kita baca hadisnya. Anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu. Hadisnya dari siapa? Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Aku dulu pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu safar, ya. Di waktu safar. Jadi terkait masalah safar ini banyak sekali yang terkait masalah hukum tentang ibadah, ya. Ada jamak, ada namanya qasar,
ada namanya tayamum, ada namanya apa lagi? Mengusap khuf di antaranya. Mengusap khuf. Nah, ini yang berkaitan dengan safar. Fa ahwaitu, maka aku pun membungkuk. Siapa tadi yang membungkuk? Mughirah. Mughirah tadi membungkuk. Fa ahwaitu, untuk apa beliau membungkuk? Li anzi'a khuffaihi, untuk melepas sepatu Nabi. Untuk melepas sepatu Nabi, ya sepatunya yang diikat-ikat gitu ya. Ada ikatannya. Faqala, maka Nabi bilang apa? Da'huma, biarkanlah keduanya. Maksudnya enggak usah dilepas. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, karena aku waktu pakai sepatu tadi dalam keadaan suci. Aku waktu masuk ke dalam kedua sepatu tadi, maksudnya waktu memasukkan kedua kaki ke dalam sepatu tadi dalam keadaan suci. Maksudnya beliau sebelum pakai sepatu itu sudah berwudu. Famasaha alaihima, maka Nabi mengusap di atas keduanya. Jadi mengusap di atas keduanya. Gimana contohnya? Kalau ini kaki sepatu, di atasnya saja usap sini. Usap. Satu kali usapan. Berarti kalau namanya ngusap ini basah ya, tangannya basah terus diusap. Bukan kering, tapi basah. Tapi nggak bawa air, ya nggak bawa air. Sama seperti ngusap kepala ini, itu basah saja terus diusap kepalanya, nggak bawa air. Karena masih banyak kaum muslimin yang berwudu itu pakai air, plok ke semua ya. Jadi basah rambutnya ini. Padahal yang namanya ngusap itu cuma sebatas basah saja. Nah, jadi para jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya sangat berharap sekali para tulab, para penuntut ilmu ini bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, sehingga kedepannya itu jadi penerus apa? Penerus dakwah menyampaikan kebenaran ini. Karena ternyata di luar masih begitu banyak orang-orang yang belum mengikuti Nabi SAW di dalam berwudu. Saya yakin banyak kaum muslimin yang belum paham dengan yang namanya ngusap khuf, ya. Belum paham. Nah, maka penting. Kemudian berkata Al-Alamah Ibnu Utsaimin, "Ana awwalu ghazwati wa syahidahal Hudaybiyata." Dan beliau adalah, dan itu adalah awal beliau ghazwah, ikut berperang. Dan beliau juga termasuk salah seorang yang menyaksikan Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Kana mimman yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi wudu'ihi. Nah, beliau ini adalah termasuk yang mengkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah membantu tatkala Nabi mau berwudu. Jadi ada pembantu Nabi yang lainnya siapa? Ada Anas bin Malik, ada siapa lagi? Ada Abdullah bin Amr. Jadi ada juga siapa lagi? Abdullah bin Abbas. Nah, bantuin Nabi SAW. Kadang ada beliau itu biasa bawa apa? Bawa kantong air. Zaman dulu kantongnya terbuat dari kulit, ya, kulit dibuat kantong untuk wadah air. Enggak. Zaman dulu belum ada jeligen, belum ada.
Terusan kana sudah ini tadi. Wa kana min duhatil Arab. Beliau adalah orang yang cerdas dari bangsa Arab, pemuda yang cerdas. Berarti cerdas itu apa? Karunia Allah Subhanahu wa taala, ya. Karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang bisa cerdas, alhamdulillah. Tapi sebenarnya kalau minta kepada Allah itu sebenarnya bukan minta apa? Bukan minta kecerdasan, tapi minta apa? Minta dijadikan orang yang soleh. Minta dijadikan orang yang soleh. Nah, karena cerdas juga kalau nggak soleh, ya tidak bermanfaat kecerdasannya, ya. Tidak bermanfaat. Tapi umumnya orang yang soleh itu adalah tidak bodoh umumnya, ya. Karena ibadah ini perlu ilmu, ya. Walaupun dia tidak cerdas, tapi kalau dia rajin, mudah-mudahan lama-lama paham. Makanya butuh apa? Butuh rajin. Kemudian saya teruskan. Tawalla 'alal Basrah. Beliau ini pernah juga setelah dewasa, setelah jadi orang tua, tidak tahu di sini saya belum periksa berapa umurnya. Jadi beliau itu pernah menjadi menguasai Basrah, atau bahasa kitanya menjadi gubernur di Basrah. Tadinya dari pelayan Nabi, kemudian setelah itu jadi gubernur, ya. Karena apa? Karena cerdas. Jadi memang kita itu nggak tahu masa ke depan itu, nggak tahu. Anak-anak kita yang sekarang duduk di sini, ini kita nggak tahu masa depannya. Bisa jadi waktu di sininya biasa-biasa saja, ternyata nanti jadi orang besar, kita nggak tahu. Nah, ya, makanya kalau kita jadi orang tua itu jangan pilih kasih. Kadang-kadang yang justru deket dengan orang tua tuh yang nggak pinter-pinter banget waktu sekolahnya. Kadang-kadang yang ngurusin orang tua itu yang nggak pinter-pinter banget sekolahnya. Tetapi waktu sekolah memang dia paling apa? Paling tidak disenangi ke pulang gitu kan. Berapa rapotnya, rankingnya? Ranking 15. Berapa murid? Ya 15 tuh lah. 15 murid. Kalau 15 dari 30 masih pertengahan, ya. Nah, tapi belum tentu, Pak, ya. Jangan kecilkan. Bisa jadi yang nggak pinter-pinter banget itu justru dia paling dekat dengan orang tua. Dia paling ngurus orang tua. Sementara yang pinter-pinter, dia sibuk misalnya kan. Dia sibuk jadi pejabat, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk. Jadi nggak sempet. Ya sempet apa? Nggak sempet ngurus orang tua. Makanya saya ada kisah, ya, ada kisah seorang ustadz cerita itu kan, ada kisah. Jadi dulu tuh pernah terjadi di suatu kelas, anggaplah kelas itu misalnya 20 muridnya 20. Terus ada yang kehilangan jam tangan, muridnya tuh ada yang kehilangan jam tangan, dan muridnya masih 20, belum ada yang pulang. Berarti Ustadz tadi bilang apa? Ustadz tadi zonnya, ya, sangkaan Ustadz pasti jam yang malingnya pasti masih di kelas inilah. Karena tadi pagi masih dipakai jamnya, terus mungkin sekitar habis istirahat atau gimana, tiba-tiba jamnya hilang. Tapi posisinya masih di kelas seperti itu, ya. Akhirnya apa? Guru tadi berusaha. Semua murid nempel dinding, kejam.
Menjem dia nempel dinding. Ya, Ustadz mohon izin, Ustadz mau periksa kantong-kantong kalian masing-masing. Nah, setelah itu diperiksalah satu-satu murid. Enggak dilihat. Pokoknya dilihat, diperiksa saja. Tiba-tiba ada di kantong seseorang. Diambil set, terus maju lagi Ustadznya ke depan, duduk di meja. Semuanya silahkan kembali ke tempat duduknya. Jam sudah Bapak pegang. Letakkan di meja. Silakan tadi siapa yang hilang jamnya silakan ambil. Diambil jamnya. Ya ucapkan jazakallahu khairan sama siapa? Ustadznya. Kemudian yang mencuri tadi dia dalam hatinya, habislah aku sehari ini. Ya pasti aku bakal dipanggil. Paling-paling aku bisa dikeluarin nih dari sekolah ini, gitu kan? Tapi sampai siang, sampai pulang nggak dipanggil. Sampai mungkin besok kata dia. Kayaknya besok aku dipanggil. Dia datang lagi besok. Tidak juga dipanggil sampai lupa. Sampai lupa. Kata anak tadi, selamat aku ya. Selamat aku. Mulai hari ini aku berjanji, aku akan berubah jadi orang yang baik. Aku tidak ingin mengganggu atau meresahkan orang lain. Tuh, dia berubah dia. Dengan izin Allah. Setelah beberapa tahun kemudian, tentu sudah jadi alumni, maka ada reuni, kumpulan alumni dari sekolah tersebut. Setelah itu datang, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, masih ingat saya enggak? Loh, ya enggak ingat lah, siapa ya? Masa enggak ingat Ustadz? Saya kan pernah berbuat sesuatu yang tidak pernah bisa dilupakan dulu waktu di kelas. Enggak ingat. Wong saya dulu ngambilnya juga enggak ngelihat wajah-wajah kalian itu. Loh kenapa Ustaz kok enggak ngelihat? Saya tidak ingin setelah saya tahu kamu berbuat keburukan lalu saya berbuat tidak adil terhadap murid-murid. Kadang-kadang kan guru seperti itu. Kalau ada yang pintar, bagus akhlaknya, baik dia sama dia. Tapi giliran sama yang nilainya kecil, bandel pula, dia enggak peduli dengan dia. Jadi enggak adil. Padahal guru itu harus adil terhadap semua muridnya. Maka Ustaz tadi bilang apa? Saya tidak ngelihat. Saya tidak tahu kalau antum enggak ngaku, saya enggak tahu kalau yang ngambil jam itu siapa? Antum. Walhamdulillah Pak Ustaz, aku dulu memang seperti itu, deg-degan gitu kan. Mungkin saya dipanggil, mungkin saya dikeluarin. Dari saat itu saya janji saya akan jadi orang baik dan sekarang saya sudah sukses. Sudah sukses, alhamdulillah. Jadi bukan berarti keburukan ini ditiru. Ternyata berbuat keburukan kalau nggak ketahuan tidak apa-apa. Bukan. Karena ada waktunya, ada saatnya keburukan itu dibongkar oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ada saatnya. Tapi kalau misalnya Allah tutup dan ada orang-orang yang baik menutup aib tersebut, bersyukurlah kepada Allah, berjanjilah dan bertobatlah untuk tidak mengulang lagi. Nah, jadi di sini tadi pelajaran dari mana ini? Cerdas belum tentu sukses. Tapi orang yang rajin bisa membantu menjadi orang sukses. Butuh rajin. Nah, jadi Al-Mughirah ini karena beliau rajin, beliau juga cerdas, maka beliau jadi gubernur di Basrah. Kemudian juga summa tawala ala Kufah marratain. Beliau juga jadi gubernur di Kufah 2 periode. Wa mata fiha sanata 50 dan beliau meninggal di Kufah di umur berapa? Di umur 50 tahun. Umurnya cuma 50 ya. Tapi sudah jadi orang yang bermanfaat. Sudah menjadi orang yang banyak manfaatnya. Jadi orang besar. Waktu hidupnya cuma 50 tahun.
Maudhu'ul hadis. Judul hadis ini adalah bayanu hukmil masyi 'alal khuffain, penjelasan hukum mengusap di atas dua sepatu. Yuhaditsu al-Mughiratu ibn Syu'bah annahu kana ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin aw min asfarihi. Mughirah menceritakan sesungguhnya beliau pernah bersama Nabi di saat suatu safar. Nah, ini safarnya adalah fi ghazwati Tabuk, di saat mau perang Tabuk. Dan Tabuk ini nama tempat yang cukup jauh dari Madinah. Tabuk ini berada di barat laut Saudi, dekat negara Yordania, ya. Saya juga belum tahu negara Yordania, ya. Yang jelas bukan Belasana Tanjung Raman. Jaraknya dari Madinah ke Tabuk itu sekitaran 630 kilo. Dari mana ke mana? Lumayan jauh, ya. Kalau ke Lampung berapa ratus? 4. Oh, berarti jauh lagi. Kebayang nggak sih, ya? Luar biasa, ya, para sahabat ini, ya. Jadi kondisinya waktu perang Tabuk itu kondisi sulit. Bahkan disebutkan oleh ahli sejarah tahun itu pada tahun 9 Hijriah, artinya di 2 tahun sebelum Nabi meninggal, ya, tahun 9 Hijriah. Itu di masa sulit, musimnya musim panas terik, ya. Kita kebayang, ya, di zaman kita sekarang ini, ya, panas terik luar biasa siang hari itu, masya Allah, ya. Kebayang nggak, ya? Di Madinah, di mana kondisi sana itu kan bebatuan, padang pasir. Beda dengan di kita, masih ada pohon, masih ada apa namanya? Ya pohon-pohon tempat kita bernaung masih ada. Di sana enggak. Itu luar biasa panas. Kemudian kondisi sulit, ya, namanya juga kemarau, paceklik. Kemudian harus siap berperang melawan musuh yang apa namanya? Luar biasa. Jadi yang dilawan itu siapa? Pasukan Imperium Romawi Timur dan sekutu-sekutunya, ya, dan sekutu-sekutunya. Sehingga Nabi SAW menyemangati para sahabat semuanya agar apa? Agar berinfak untuk apa namanya? Untuk pembiayaan perang tersebut. Nabi mengatakan man jahaza jaishal usrah falahul jannah. Barang siapa yang mensedekahkan, ya, memberikan untuk tentara-tentara yang sulit untuk apa namanya persiapan perang ini, maka baginya sorga, ya. Sahabat, namanya sahabat, ya, keimanannya kepada sorga itu sudah benar-benar luar biasa. Maka mendengar baginya sorga, semua para sahabat berusaha untuk bersedekah, ya, untuk bersedekah. Namun ternyata memang perang Tabuk ini butuh apa namanya, butuh waktu yang sangat lama dan tidak terjadi peperangan, ya, tidak terjadi peperangan karena memang dari pihak musuh itu apa namanya sudah apa namanya mentalnya down duluan, ya, mentalnya apa namanya keok duluan, akhirnya minta berunding untuk berdamai dan membayar apa? Membayar upeti, ya, membayar upeti. Jadi di sini apa? Perang Tabuk tentu dimenangkan oleh kaum muslimin walaupun tanpa peperangan, ya, tanpa apa? Tanpa peperangan. Ini menunjukkan apa? Dari pihak musuh itu paham betul akan tentara kaum muslimin, jadi nggak main-main, makanya mereka lebih baik apa? Berdamai daripada terjadi kehancuran di mana-mana, kerusakan atau juga nyawa melayang, maka lebih baik berdamai. Nah, wa kana yakhdumu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tuhurihi, dan beliau itu melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat Nabi bersuci. Bersama beliau ada wadah berupa wadah air, ya, yusabu minha ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau gunakan
dituangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam liyatawaddo, agar Nabi berwudu dari apa? Dari air tersebut ya. Naam. Maka ketika sampai ke kaki, jadi pertama tuangkan ke tangan, tuangkan ke Nabi berkumur-kumur, Nabi mengusap muka, Nabi mengusap tangan, Nabi mengusap kepala. Saat sampai ke kaki, ahwal Mughirah turun ke kakinya dengan kedua tangannya untuk memegang kedua sepatu Nabi, hatta yaksila qadamaihi, sampai Nabi bisa mencuci kedua kakinya. Walakin Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahu bitarkihima, akan tetapi Nabi SAW perintahkan agar meninggalkan keduanya ya. Da'huma, biarkan keduanya. Mu'allilan, dengan alasan bi annahu adkhala qadamaihi fi khuffaihi, karena beliau memasukkan kedua kakinya ke dalam sepatunya, huma tahiratani, keduanya dalam keadaan suci, tsumma masaha alaihima, kemudian Nabi mengusap keduanya. Baik. Pelajaran malam ini simpel aja ya. Fawaid hadis, faidah hadis yang kita bisa petik dari hadis yang singkat ini. Yang pertama, jawazul mashi, bolehnya apa? Mengusap kedua sepatu. Jawazul mashi alal khuffain fil wudu, di dalam berwudu. Badlan min ghuslir rijlain, sebagai pengganti dari mencuci kedua kaki. Wa yuqasu alaihima, dan dikiaskan kepada keduanya, yaitu kepada dua khuf tadi, kullu ma yasturu ar-rijlain, setiap apa saja yang menutup kedua kaki. Minal jawaribi, misalnya seperti kaos kaki ya, au wa ghairiha, dan yang lainnya, asal yang menutup kaki boleh. Contohnya adalah kaos kaki. Misal kita pakai kaos kaki ya, terusan kita ingin untuk tidak dilepas kaos kaki tersebut, maka boleh diusap saja ya, boleh diusap. Nah. Kemudian yang kedua, annal masha alaihima liman kana labisan lahuma afdalu min khal'ihima wa ghuslir rijl, wa hadza min kamalid din al-islami. Mengusap kedua sepatu itu bagi orang yang mengenakan keduanya ini lebih utama daripada melepasnya. Daripada melepas, gini kita pakai sepatu terus dilepas, terus dicuci kakinya pakai air, itu lebih utama ya, lebih utama nggak dilepas daripada dilepas. Cukup diusap saja itu lebih utama daripada dilepas kemudian dicuci kedua kakinya. Ini kata siapa? Kata Al-Imam Ibnu Utsaimin. Wa tasiru tasriatihi. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan sempurnanya agama ini dan mudahnya syariat agama ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, annahu la yamsah alaihima illa idza lubsuhuma ala taharatin. Dia tidak boleh mengusap di atas kedua sepatu tersebut kecuali apa? Kecuali saat mengenakannya dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Jadi gini, saat kita sebelum pakai sepatu kita berwudu dulu. Berwudu sudah suci, habis itu baru pakai sepatu. Misalnya kita pakai sepatunya jam 8 pagi. Jam 9 kita buang hajat ke kamar mandi ya, baik itu buang air kecil atau buang air besar, sepatu masih tetap dipakai. Jam 11 buang air kecil lagi misalnya ya, atau kentut atau segala macamnya, pokoknya hadas. Kemudian datang zuhur, itu kita berwudu mau sholat zuhur, itu tidak perlu dilepas lagi sepatu dan kaos kakinya tadi. Cukup wudu dan cukup diusap di atas keduanya. Walaupun tadi sudah berhadas. Hadas apa? Hadas kecil ya. Hadas kecil kan? Nah, kecuali kalau berhadas kalau hadas besar. Kalau hadas besar nggak bisa. Harus dilepas sepatunya dan harus mandi. Kalau hadas besar. Nah, jadi ini hanya berlaku untuk hadas kecil. Kemudian Rabi'an yang keempat, husnul khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagusnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ta'limihi, dan pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Haitsu mana al-Mughirah, ketika Nabi SAW melarang siapa? Sahabat beliau Mughirah dari melepas kedua sepatunya. Nabi SAW menjelaskan lahu sabab, menjelaskan sebabnya, ya, menjelaskan sebabnya. Sebabnya apa tadi penjelasannya? Annahu adkhaluhuma tahirataini. Yakni beliau memasukkan kedua kaki ke dalam sepatu tersebut dalam keadaan suci. Beliaunya dalam keadaan suci. Untuk apa dijelaskan seperti itu? Litatma'inna nafsuh, agar jiwanya Mughirah tadi jadi apa? Jadi tenang. Ya, jadi apa? Jadi tenang. Nah, maka kadang-kadang ini ya. Kadang-kadang kita tuh harus jelaskan juga. Seperti misalnya gini ya. Kadang-kadang ada sebagian santri itu yang pengen ikut kajian gitu ya. Terus kata Ustadz, sudah penuh mobilnya, sudah 4 orang, sudah penuh. Nah, itu enggak bolehnya kenapa? Karena mobilnya enggak boleh berat-berat. Ya boleh apa? Berat-berat. Kalau berat-berat, jalannya jelek, cepet apa? Cepet rusak ya, cepet rusak. Kalau mobilnya rusak, nggak bisa lagi apa? Nggak bisa lagi dakwah gitu kan. Kadang misalnya kebanyakan muatan kan, apa namanya betul? Terotnya, apa-apanya gitu kan. Nah, jadi alasannya tuh seperti itu. Ya bisa saja sih dimuati 10 bisa aja. Tapi nggak lama rusak mobilnya ya. Agar apa sih dijelasin? Agar tenang. Jadi jangan buruk sangka. Apa sih Ustadz nih, aku nih nggak diajak, ya nggak senang apa dengan aku kan gitu kan. Nah, makanya dijelaskan sebabnya. Kemudian apa lagi? Wa ya'riful hukma, dan Mughirah tadi jadi mengetahui hukumnya. Jadi tahu hukumnya. Hukumnya apa? Hukumnya boleh mengusap kedua sepatu. Ada enggak santri yang sudah pernah mengusap khuf? Ada enggak? Belum. Nah, suatu waktu nanti diamalkan ya. Suatu waktu nanti diamalkan, karena memang ilmu itu harus diamalkan, meskipun hanya sekali atau 2 kali. Berusaha untuk diamalkan. Kemudian berikutnya adalah apa lagi ini? Nomor 5, faedahnya adalah fadilatu al-Mughirah. Fadilatu al-Mughirah, keutamaan Mughirah. Kenapa sebabnya? Sebab beliau itu adalah mengkhidmat atau melayani Nabi SAW. Ini faidah yang disampaikan oleh siapa? Oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin. Sementara Syekh Abdullah Al-Bassam, beliau menyebutkan di sini istihbab, kata beliau. Istihbabu khidmatil ulama wal fudala. Dianjurkan kita untuk berkhidmat, melayani ulama dan orang-orang yang utama ya, orang-orang utama. Siapa orang-orang yang utama? Banyak ya, orang tua kita, guru-guru kita, siapa lagi? Orang-orang yang berjasa dengan kita. Maka kita berkhidmat kepadanya, dianjurkan. Ini kata siapa? Kata saya Abdullah Al-Bassam. Oh ya, nah, azan. Silakan azan. Allah
Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala alihi innaka Hamidum Majid. Kita sampaikan beberapa hal lagi setelah azan ini. Yang keenam, yang kelima tadi apa? Keutamaan siapa? Mughirah. Karena beliau melayani Nabi SAW. Jadi apa saja yang mendekat kepada Nabi itu akan menjadi besar, akan menjadi utama. Ya, banyak sahabat-sahabat Nabi yang jadi besar, seperti Anas bin Malik, ya, Abdullah. Bolehnya apa? Minta pertolongan bi ghairihi kepada yang lainnya, boleh minta pertolongan kepada yang lainnya fit taharati di dalam bersuci, boleh. Ka ihdaril ma'i seperti apa? Mendatangkan air untuk berwudu, ya, tolong bantu ambilkan air atau tolong bantu tuangkan air, ya. Biasanya kalau zaman dulu tuh pakai apa? Pakai gayung, ya, dituangkan. Yang satu apa? Berwudu, yang lainnya apa? Menuangkan. Kemudian kekinian berikutnya itu diganti dengan jeligen, dibolongin, ya kan? Jeligen yang dikasih apa? Kita nimba terus dituangkan di mana? Di jeligen tadi. Dibolongin jeligennya itu, masya Allah, ya, sangat hemat sekali. Makanya tolong hemat dengan air, ya. Kadang-kadang kita dengan semakin mudahnya sarana tadi, jadi kadang-kadang boros, maka ini tidak dibenarkan. Kalau zaman santri-santri dulu itu nimba, ya, mau mandi nimba, mau nyuci nimba juga, mau wudu itu tadi ada apa? Ada jeligennya, kemudian kasih bolong, kasih apa? Tutup sendal yang diiris. Nah, kita nimba, terus wudu bergantian. Seperti itu, ya. Jadi apa namanya? Boleh saling tolong menolong. Kemudian kalau di masa kami dulu waktu mondok tuh, apa kata ustadz kami lakukan. Makanya pondok kami itu ada jaga malam.
santri bergilir jaga malam, 2 orang duduk di atas itu, jaga. Jadi kalau jaga malam tuh sambil ngerebus air. Dalam rangka apa? Dalam rangka berkhidmat. Ya, dalam rangka berkhidmat. Kalau kami itu berkhidmatnya dulu kadang guru kami itu nyari pasir. Ya, kalau di Tasik itu nyari pasir itu gunung dibongkar. Diambil pasirnya, kita bantu. Ambil pasir. Dalam rangka berkhidmat. Nah, bolehnya kita saling tolong menolong. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya, ya, dan yang semisalnya. Kenapa kita lakukan hal tersebut? Ya karena memang dalam agama kita ini diperintahkan, ya, untuk apa? Saling tolong menolong dalam hal kebaikan, ya. Jangan malah saling mengganggu. Saling mengganggu. Jadi tadi siang itu ada pembahasan di bab hadis Riyadhus Shalihin. Malaikat itu akan senantiasa mendoakan orang yang berangkat ke masjid. Kemudian dia waktu duduk di masjid sampai dia menunggu sholat berikutnya, itu malaikat itu akan mendoakan, ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia. Sampai kapan malaikat itu mendoakan? Sampai dia itu tidak mengganggu orang lain. Kalau dia ganggu orang lain, imam ganggu dengan perbuatannya, ganggu dengan lisan, ganggu orang, gibahi seseorang dengan lisannya, ya udah, malaikat berhenti dia, enggak lagi doain apa? Ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia, enggak lagi. Terus misalnya dia marahin orang, siapa saja orang, kadang orang dimarahin itu kan dianggap orang yang lemah, akhirnya dimarahin, maka malaikat berhenti mendoakan dia. Atau sampai dia berhadas. Berhadas. Kalau berhadas artinya kentut atau yang lainnya, malaikat tidak lagi doain. Maka kalau kita berhadas waktu di masjid, segera berwudu. Nah, yang ketiga disebutkan apa? Apabila kita cerita urusan dunia, ya. Di masjid memang sambil nunggu Isya itu dia cerita urusan dunia, ya. Cerita apa? Ya cerita cerita ternak lah, cerita nakok lah, cerita pertanian. Itu cerita-cerita dunia itu malaikat enggak lagi doain. Berhenti malaikatnya. Karena selama dia di masjid itu dia dihitung sholat. Sholat. Artinya dia mendapatkan pahala terus. Selama apa? Selama dia tidak nyakiti orang, selama dia tidak berhadas, selama dia tidak bercerita urusan dunia. Jadi kalau dunia ya di luar sajalah, nggak usah dibawa ke masjid. Nah, ini ini ilmu buat kita, ya. Ini nasihat buat kita, ya. Bukan nyinggung, ya, tapi nasihat. Nah, kemudian jangan dianggap enggak, ya, Bapak Ibu sekalian rahimani. Santri ya kadang-kadang ngomongin dunia itu kan. Ngomongin apa? Dunia. Cuma cerita-cerita aja. Nggak ada kerjanya gitu, cuman cerita. Nah, ini nggak ada manfaatnya, justru apa? Justru malah malaikat berhenti doainnya, ya. Malaikat berhenti doain. Padahal malaikat loh yang doakan, ya kan? Yang mana malaikat itu insya Allah hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sangat senang sekali kalau didoakan malaikat, dimohonkan ampun oleh malaikat. Ya, makanya kita tuh nggak ngerti di dunia ini. Kadang-kadang ada orang biasa di dunia biasa-biasa saja, tetapi karena dia ikhlas karena Allah, dia didoakan malaikat, kemudian dia berhasil di akhirat, luar biasa, ya. Asli kok, Bapak Ibu sekalian. Yang asli itu nanti di akhirat. Dunia ini kebanyakan apa? Topeng, ya, kebanyakan topeng. Yang asli itu nanti di akhirat. Makanya perbanyak amal soleh agar kita betul-betul menjadi orang yang sukses di akhirat kelak, ya. Nah, ini kisah dari mana tadi? Kisah dari khidmatnya Mughirah kepada Nabi SAW.
Mungkin itu saja yang bisa Ana jelaskan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat. Mohon maaf kalau pembahasannya hanya sederhana saja, hanya biasa-biasa saja, tapi mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.